Kemerdekaan itu adalah kebebasan, kebebasan yang seluas-luasnya untuk kita berani menggantungkan cita-cita dan harapan yang setinggi-tingginya, setinggi langit. Dirgahayu kepada seluruh bangsa kita, marilah kita semua merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-70 dengan kerja keras dan doa. Semoga cita-cita kita mencapai bangsa yang maju, makmur, dan adil. Kita harus capai. Saya Khofifah Indar Parawansa dan seluruh keluarga besar Kementerian Sosial Republik Indonesia mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-70. Mari kita mensyukuri proklamasi kemerdekaan yang ke-70 tahun ini dengan terus menabur dan menebarkan kemaslahatan bagi sesama. Dirgahayu Republik Indonesia ke-70. Dan tentu kita berharap HUT yang ini merupakan satu langkah awal untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita, membela negara kita. Merdeka! Hari ini genap 70 tahun sudah Indonesia merdeka. Betul Aris, berkat jasa para pejuang kita sekarang bisa menghirup udara kebebasan. Betul sekali, dan sekarang tugasnya kita nih untuk merayakan kemerdekaan ini, membawa Indonesia semakin maju dan juga berjaya. Oh iya, contohnya seperti si cantik bersuara merdu tadi ada Lana Niti Baskara yang Putri Indonesia menorehkan banyak sekali prestasi dan juga membanggakan dan mengharumkan nama bangsa. Suaranya bagus sekali, tapi kalau tadi mendengarkan Lana nyanyi itu saya langsung pengen loncat ke sana. Terus saya sama siapa kalau kamu di sana ikut nyanyi? Tukeran sama Lana, saya pengen nyanyi, saya juga pengen berprestasi gitu ya. Tapi Rama, anak-anak muda yang berprestasi di Indonesia itu banyak sekali ya. Oh Dan, yang mereka lakukan juga itu bermanfaat bagi masyarakat serta membawa nama Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan di mata dunia. Betul, nanti kita akan ngobrol dengan mereka ya, para pemuda-pemudi berprestasi dan membanggakan Indonesia. Tapi sekarang Aris, sekarang kita lihat dulu bagaimana persiapan di Istana Negara. Di sana sudah ada Zivana dan Temi. Zizi dan Temi, silakan. Ya, ternyata kita masih belum terhubung dengan di istana, tapi Rama ya, ini merayakan 70 tahun Indonesia merdeka. Apakah Indonesia sudah merdeka di
usianya yang 70 tahun ini. Oh, nanti gitu kita ya. akan ngobrol dengan banyak sekali pemuda-pemuda harapan bangsa, bisa dibilang begitu ya. Betul. Bagaimana mereka memandang apakah kita sudah sampai mana nih kemerdekaannya nih, Riz? Betul sekali, dan prestasi apa saja sih anak-anak muda Indonesia yang sudah torehkan untuk membawa harum nama Indonesia. Betul. Seperti itu. Sekarang ini sedang ada prosesi penembakan meriam gitu, seperti biasa. Sesuai dengan tradisinya ada 17 kali tembakan meriam. Betul, sesuai dengan tanggal kemerdekaan 17. Ya, dan sekarang kita sudah terhubung nih dengan Temi dan Zizi. Temi dan Zizi, silakan. Ya, Temi, Zizi. Selamat pagi Merdeka. Saya Zivana Leticia. Oke, dan saya Temira Hadi. Sekarang kami berdua sudah persis berada di samping lapangan upacara, tepatnya di Istana Negara Republik Indonesia, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 Republik Indonesia. Wow. Luar biasa hari ini. Kita di sini sudah dari pagi dan kita bisa lihat sama-sama betapa para undangan sudah mulai memenuhi tempat di sini, dan sudah dari pukul 7 pagi ya. Kira-kira para undangan sudah mulai masuk ke sini. Dan yang lebih luar biasanya lagi, banyak tamu-tamu negara sudah pada hadir. Ya. Banyak juga dari kalangan masyarakat nih Zi kali ini. Oh iya, karena Temi ini untuk pertama kalinya ada perwakilan dari masyarakat umum yang bisa hadir sebagai undangan dalam acara upacara di Republik Indonesia ini. Ada sebuah sejarah juga hari ini Zi. Ayo dong kasih tahu teman-teman yang lagi nonton kita nih. Aduh, ini spesial sekali Temi, karena pada tahun ini Net TV mendapat kehormatan untuk bisa pertama kalinya menjadi stasiun TV yang bisa mendokumentasikan ya seluruh acara dari upacara Kemerdekaan Republik Indonesia ini. Oke, Zing, kalau ngomongin soal upacara bendera, apalagi kita sekarang lagi ada di Istana Negara nih, apa sih yang kamu tunggu? Aduh Temi, nggak lain dan nggak bukan adalah tim Paskibraka dong. Mereka kan udah latihan selama sebulan lebih lah untuk bisa membawa bendera pusaka. Dari Bapak Presiden kita itu Bapak Joko Widodo. Iya, kalau saya sih itu. Kamu apa yang ditunggu-tunggu? Kalau saya dari tadi nungguin dentuman meriam, 17 kali dentuman meriam nih. Emang apa sih yang spesial dari dentuman meriam? Kalau ngomongin soal dentuman meriam, saya jadi ingat jasa para pahlawan di mana mereka dulu berjuang sampai negara kita ini merdeka sih. Benar juga sih, tapi emang Tem, kalau misalnya dentuman meriam itu ada maknanya. Dulu waktu Presiden Soekarno ini pertama kali mendeklarasikan kemerdekaan, itu sambil diiringi oleh dentuman meriam. Jadi sejak saat itu Indonesia mulai berevolusi, termasuk revolusi ekonomi. Nah, kalau ngomongin soal ekonomi nih, di studio kan ada Aris dan juga Rahma, kedatangan salah satu narasumber kece tentang ekonomi nih. Dan sangat pakar di bidangnya ya. Kalau gitu langsung kita serahkan ke studio, silakan Aris dan Rahma. Ya, itu dia Temi dan Zizi yang sedang berada di Istana Negara. Memang kalau misalnya bicara soal permasalahan di Indonesia ya cukup banyak gitu ya. Betul. Terutama permasalahan ekonomi memang menjadi pekerjaan rumah tangga yang saat ini harus segera diselesaikan. Nah, seperti apa nih Aris perkembangan ekonomi kita akhir-akhir ini? Kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Namun sebelum kita saksikan apa saja yang akan disampaikan oleh para narasumber, ada tayangan yang kita harus simak berikut ini. Pertumbuhan ekonomi kita masih 5 besar di dunia. Jadi kalau ada yang punya rasa pesimis, menurut saya keliru. Demikian Presiden Joko Widodo memompa optimisme di depan para pelaku usaha dan masyarakat menanggapi awan mendung yang merundungi ekonomi Indonesia. Jelang peringatan HUT RI ke-70, sentimen pesimis akan perkembangan ekonomi Indonesia memang menyeruak. Melambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia serta melemahnya nilai tukar rupiah menjadi beberapa ukuran. Hingga akhir kuartal kedua tahun 2015, Badan Pusat Statistik atau BPS melansir tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya menyentuh angka 4,67%. Padahal pada periode yang sama tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sanggup berada di angka 5,03%. Bersamaan dengan itu, pada 12 Agustus lalu nilai tukar rupiah sempat menginjak angka Rp13.800 per dolar Amerika Serikat. Nilai ini adalah yang terendah sejak krisis moneter tahun 1998 yang menyentuh rekor terlemah di angka Rp16.650 per dolar AS. Menurunnya kinerja ekspor impor Indonesia hingga pertengahan tahun 2015 menjadi salah satu pemicunya. Menurunnya harga-harga komoditi andalan Indonesia di pasar internasional menjadi musabab. Terlebih Indonesia masih mengandalkan industri hulu seperti kelapa sawit dan batu bara sebagai andalannya. Namun di sisi lain, BPS mencatat bahwa hampir seluruh sektor ekonomi masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Jadi seluruh sektor ekonomi itu masih memberikan pertumbuhan yang positif.
tapi ada sedikit pelemahan seperti manufaktur, tapi pertanian agak meningkat. Tetapi juga tidak hanya satu yang mengalami penurunan, yaitu sektor pertambangan dan penggalian. Itu karena ada kebijakan tempo hari bahwa pemerintah melarang untuk mengekspor barang-barang pertambangan yang tanpa diproses, itu kan. Sehingga ini sebenarnya penurunannya bukan penurunan yang membahayakan, tapi kan ada transformasi, ada transisi. Kini salah satu harapan pertumbuhan ekonomi di sisa semester kedua tahun 2015 terletak pada aktivitas penyerapan belanja negara. Hingga Juni 2015 baru 9,7% anggaran belanja negara yang terserap dari total pagu belanja senilai 275,8 triliun rupiah. Proyek-proyek negara semisal pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memberikan efek domino positif bagi konsumsi rumah tangga secara langsung di masyarakat, serta menumbuhkan peluang-peluang usaha baru termasuk berbagai usaha rintisan atau startup oleh anak muda di berbagai sektor ekonomi. Selain pemerintah harus mengeluarkan kebijakan baru dari sisi fiskal, kemudian juga kerjasama antar kementerian pastinya, Aris, ya. Ada peran serta masyarakat juga dalam memperbaiki perekonomian Indonesia. Ya, setuju sekali, Rama. Dan hal ini memang secara garis besar ini akan disampaikan oleh Profesor Firmansyah. Merdeka, Mas Fis. Merdeka, selamat pagi, Mas Fis. Gimana? Oke ya, sehat ya semuanya dan masih semangat pastinya. Dan kita ini mau berbincang-bincang ini mengenai ekonomi, pengamatan dari Firmansyah di hari kemerdekaan ini. Bagaimana sih kondisi Indonesia saat ini, Mas, terutama dari segi ekonomi? Iya, memang kita dihadapkan pada kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi ya. Saat ini ekonomi kita berhadapan dengan faktor eksternal dan juga faktor internal. Nah, itu dia. Kita mengetahui Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunga. Kira-kira banyak analis yang memperkirakan bulan September nanti akan dinaikkan. Bulan September nanti akan dinaikkan. Dan memang dampaknya itu tidak kecil bagi perekonomian kita karena banyak yang melihat BI juga akan menaikkan suku bunga dan nanti akan menekan pertumbuhan ekonomi kita. Artinya sekarang belum yang terparah begitu, akan kita rasakan September nanti bisa lebih sulit lagi begitu kondisi ekonomi, Mas Fis? Iya, kita masih menunggu berapa persen suku bunga itu dinaikkan oleh Bank Sentral Amerika dan persisnya kapan. Kira-kira akan seberapa menyulitkan, Mas Fis? Tentunya otoritas moneter dalam hal ini BI, OJK akan sangat sibuk untuk membendung capital outflow keluar dari Indonesia. Dan salah satu instrumennya adalah BI rate sepertinya akan dinaikkan. Iya. Tapi kalau melihat menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Mas Fis, ini kan salah satu yang kemudian sekarang menjadi sorotan gitu kan, utama akhir-akhir ini. Apakah Mas Fis ini setuju ya memang di negara lain juga ada krisis ekonomi begitu dan dampaknya mengimbas pada kita. Tapi sebetulnya ada yang juga harus dibenahi di dalam negeri. Iya, memang di saat kita menunggu kapan Bank Sentral Amerika atau The Fed ini naikin suku bunga, tiba-tiba minggu yang lalu Tiongkok mendevaluasi yuan dan membuat kepanikan baik di pasar uang maupun pasar modal. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di kawasan lain. Kita mengetahui indeks di Jepang, kemudian di Korea Selatan, di Singapura, semuanya pada drop. Betul sekali. Dan memang kalau bicara soal menurunnya ekonomi di Cina, itu ternyata sangat berdampak besar sekali terhadap Indonesia dibanding penurunan ekonomi dari Amerika sendiri. Benar. Jadi memang dari faktor global, kita berhadapan pada ekonomi Amerika yang membaik, yang membuat Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunga, dan ekonomi Tiongkok yang menurun. Dan dua-duanya menyulitkan kita. Karena Tiongkok, ekspor kita juga cukup besar ke Tiongkok, baik manufaktur kita maupun sumber daya alam kita. Kemudian juga investasi dari Tiongkok juga cukup besar, ini akan masuk ke Indonesia. Kalau ada perlambatan perekonomian di Tiongkok, tentunya akan berdampak tidak hanya dari sisi perdagangan, tapi juga kemungkinan besar ini yang dikhawatirkan dan jangan sampai komitmen investasi itu juga bisa tertunda. Betul sekali, dan ini juga memang ada mengenai isu komitmen investasi investor terhadap bisnis di Indonesia, dan itu akhirnya juga kalau misalnya mereka responnya negatif kan akan berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, Mas, kira-kira apa nih untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagi anak-anak muda
para pengusaha, apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk perbaikan permasalahan ekonomi di Indonesia? Memang yang terjadi sekarang adalah selain faktor luar negeri, di dalam negeri juga ada pelambatan konsumsi domestik. Kalau kita lihat dalam struktur PDB kita, 54-56% PDB kita disumbang oleh konsumsi domestik. Rasanya memang kebijakan yang lebih untuk menstimulus daya beli masyarakat perlu segera dikeluarkan oleh pemerintah. Tadi sudah disampaikan koordinasi dengan pemerintah lintas kementerian, dengan pemerintah daerah, dan yang lebih penting dengan dunia usaha menurut saya. Karena pengalaman kita tahun 2008, kita juga pernah mengalami kondisi yang sulit juga. Waktu itu ada krisis subprime mortgage di Amerika. Kita bisa survive. 2009 ekonomi kita sempat menyentuh pertumbuhannya 4,5%. Tapi 2010 kita bisa rebound 6,1%. Nah, 2015 ini kita mendapatkan ujian ekonomi kita. Saya rasa yang perlu dilakukan adalah memperkuat dunia usaha, termasuk juga mendorong munculnya entrepreneur-entrepreneur baru, pengusaha-pengusaha baru yang lebih kreatif. Untuk para penggiat ekspor nasional juga harus bisa meningkatkan kualitas supaya bisa bersaing ya. Benar, jadi inovasi, kreativitas dari apa yang dimiliki, apa yang kita punya untuk menjadi barang yang lebih bernilai. Ya, semakin menarik sekali perbincangan kita dengan Mas Firmansyah ini, tapi kita masih akan berbincang nantinya dan juga akan kita hadirkan seorang pemuda anak bangsa yang sukses dengan bisnisnya. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia 70.